Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Yul Pratama Larosa. Saat ini aku akan sharing sedikit tentang bagaimana sih kita memiliki public speaking yang baik. Ini menurut pandanganku secara pribadi, apalagi bagi kita pemula yang sedang belajar. Ikutin ya guys. Jadi guys, menurut aku ketika kita melaksanakan atau melakukan yang namanya public speaking harus memperhatikan beberapa aspek. Nah, ada catatan aku di depan nih. Yang pertama yaitu tentang bagaimana menguasai materi. Mengapa demikian? Menguasai materi adalah hal yang penting agar ketika kita sedang berbicara, ketika kita sedang menyampaikan sesuatu, itu jelas, jauh dari yang namanya terbata-bata. Karena hal ini bertujuan agar informasi yang kita sampaikan itu diterima oleh para audiens dengan baik, sehingga mereka mengerti, mereka mendengarkan dengan baik apa yang kita sampaikan. Karena kalau terbata-bata, yakin dan percaya, konsentrasi mereka akan buyar dan mereka tidak akan menerima informasi yang kita sampaikan dengan baik. Kemudian, aspek yang kedua, yaitu berbicara tentang artikulasi suara. Artikulasi suara pun adalah salah satu faktor yang penting ketika seseorang melakukan public speaking atau sedang berbicara di depan umum. Karena tiap kata demi kata yang menjadi satu kesatuan, menjadi sebuah informasi yang jelas dan baik, sehingga para audiens yang mendengarkan apa yang kita sampaikan itu dapat memahaminya. Sama seperti tadi di faktor yang pertama atau aspek yang pertama. Namun ini lebih ke bagaimana kita menyebutkan atau pronounce kita kata demi kata agar semakin jelas apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu saranku, ketika ingin memiliki artikulasi suara yang baik, bisa berlatih dengan mulai menyebutkan huruf-huruf vokal secara jelas. Contohnya ya, A, I, U, E, O. Jangan begini guys, terkadang banyak orang yang berbicara seperti A, I, U, E, O. Ketika dibandingkan yang lebih jelas, A, I, U, E, O. Disertai dengan mimik mulut yang pas dan tepat. Kemudian teman-teman, di aspek yang ketiga, berbicara tentang intonasi suara. Mengapa hal ini perlu juga ketika seseorang melakukan public speaking? Karena yang perlu kita ketahui, tidak semua kata atau frasa kalimat itu kita sampaikan dengan intonasi suara yang keras ataupun lembut. Tetapi perlu dimainkan. Ada beberapa kata atau kalimat perlu disampaikan secara keras dan tegas. Adapun beberapa kata yang perlu disampaikan penuh dengan kelemah lembutan. Hal ini dapat kita lihat di beberapa pekerjaan yang bersifat announcement. Contohnya, salah satu contoh pekerjaan yaitu pramugara dan pramugari di atas pesawat. Bagaimana mereka mengatur artikulasi dan intonasi suara yang pas agar setiap penumpang yang ada mengerti dan memahaminya. Begitu pula secara khusus bagi saya, seorang mahasiswa teologi yang sedang studi di STT Intim Makassar. Menjadi seorang pendeta pun dituntut untuk memiliki intonasi suara yang baik. Mengapa? Agar setiap jemaat yang mendengarkan tidak hanya mendengar saja, tetapi dapat mengerti, kemudian dapat menghayati dan meresapi apa yang kita sampaikan. Sehingga semua perhatian tertuju padamu. Selanjutnya, di aspek yang terakhir atau aspek yang keempat, teman-teman, berbicara tentang praktis atau berlatih. Ketika kita ingin memiliki public speaking yang baik, teman-teman, itu tidak instan, itu membutuhkan proses. Perlu kita untuk berlatih dan berlatih agar public speaking kita semakin baik dan lancar.
Mengapa perlu berlatih? Agar kita dapat menguasai materi, kita menemukan artikulasi suara yang baik, intonasi suara yang pas. Contohnya ya, kalau kita mau berlatih di rumah kita masing-masing. Saya yakin di rumah teman-teman ada cermin ya, atau kaca. Mari kita berlatih di depan cermin. Kita berlatih sambil kita menemukan mimik wajah, mimik mulut kita, serta body language kita ketika berbicara itu yang tepat dan pas. Boleh untuk kita mungkin belajar atau mengidolakan seorang motivator atau pembicara. Tetapi saran saya secara pribadi, temukan cara berbicaramu sendiri atau temukan cara public speakingmu sendiri. Karena itu adalah keunikanmu. Sama seperti ketika kita masuk dalam sebuah ruangan, teman-teman. Kita masuk dalam sebuah ruangan, kita tidak berusaha untuk terlihat menjadi yang terbaik. Namun yang perlu adalah bagaimana confident percaya diri kita dengan keunikan kita masing-masing ketika kita berbicara di depan umum. Kalau kita berkaca dalam dunia Alkitab, secara khusus kembali lagi sebagai mahasiswa teologi ya teman-teman, kita dapat melihatnya di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30 yang berbicara tentang perumpamaan talenta. Kalau kita baca ada yang diberikan 5 talenta, ada yang 2, ada yang 1 talenta. Yang menerima 5 dan 2 talenta ini mengembangkan talentanya dengan baik. Namun berbanding terbalik dengan yang menerima 1 talenta saja, dia malah menyembunyikannya. Teman-teman, maksudnya apa? Saya yakin setiap dari kita itu pasti memiliki talentanya masing-masing. Dan saya yakin bahwa kita bisa menjadi seorang pembicara dan motivator yang baik. Karena berbicara adalah komunikasi kita, interaksi sosial kita dengan sesama kita. Tinggal bagaimana kita mau melatihnya, bukan menyembunyikannya. Pertanyaan refleksi untuk kita dan saya saat ini ya. Apakah yang kita sampaikan ini berbobot atau hanya omong kosong? Jangan mengikuti pepatah lebih baik omong kosong daripada kosong. Tetapi ikuti pepatah menurut pandangan secara pribadi ya. Menurut saya, jangan omong kosong tetapi berbobot. Bagaimana untuk kita berbobot? Oleh karena itu teman-teman harus dibarengi dengan membaca. Karena dari membaca, kita dapat menambah wawasan kita dan menambah kosakata kita. Agar apa yang kita sampaikan itu semakin jelas, apa yang kita sampaikan itu tidak omong kosong tetapi berbobot. Mungkin begitu saja untuk saat ini sharing dari saya, dari aku tentang bagaimana sih kita memiliki public speaking yang baik secara khusus. Bagi saya dan teman-teman di luar sana yang mungkin masih pemula dalam berbicara depan umum. Selamat berlatih, selamat menemukan gaya berbicara kamu sendiri sebagai keunikanmu. Bye guys, see you in the next video.